Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johannes Simatupang, NPM 1611804. Di sini saya akan mempresentasikan dasar teori dan riset terdahulu. Oke, pada bagian pertama di sini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan, pergerakan barang berbahaya di terminal dapat dibandingkan dengan sistem. Karena istilah tersebut secara umum mengacu pada semua proses dinamis yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal dan yang perilakunya dapat dikendalikan. Istilah barang berbahaya telah diterapkan pada komoditas yang menurut sifatnya secara beresiko jika tidak benar-benar berbahaya saat ditangani atau diangkut. Untuk tujuan penelitian ini, barang berbahaya dibatasi untuk kargo dengan atau sifat yang berbahaya. Selanjutnya itu sistem khusus yaitu DJP memiliki antara lain teknologi sebagai input dengan asumsi biaya suatu sistem dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang mempengaruhinya untuk dipengaruhi oleh sistem itu sendiri. Perlu dicatat bahwa dengan teknologi modern semua input lain dapat dibawa ke koeksistensi yang memuaskan, misalnya tenaga kerja dan alam sumber daya. Memungkinkan ekonomi ditingkatkan. Dengan kata lain, efektivitas sebagai sistem memiliki pengaruh pada kemajuan sosial hal penanganan bahan. Ini bantalan akan menguntungkan biaya ketika barang berbahaya sedang diangkut tanpa terputus. Selanjutnya, area di mana rute berjalan dari utara ke selatan berpotongan rute berjalan dari barat ke timur dari Laut Baltik sangat rentan terhadap tabrakan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk melihat secara menyeluruh pada zona ini. Kekhususan persimpangan rute pelayaran laut tidak memungkinkan kemungkinan untuk menghindari, namun mereka dapat dilacak dan diperlakukan dengan tepat sebagai area dengan peningkatan risiko tabrakan. Memerintahkan lalu lintas di kapal Laut Baltik diimplementasikan secara sistematis dan tidak ada kata mundur dari keputusan ini. Jika seseorang berpikir untuk menjaga keselamatan dalam transportasi laut saat meningkatkan volume barang yang diangkut. Selanjutnya, merencanakan rute antara lain pelabuhan keberangkatan dan pelabuhan tujuan adalah salah satu tugas dari awak kapal. Konsep optimalisasi rute dengan mempertimbangkan aspek keselamatan harus didasarkan pada perubahan jalur wajib hanya di daerah dengan risiko tabrakan yang tinggi. Di area ini, kapal hazmat akan melanjutkan ke rute sempit yang terpisah, yang akan dipresentasikan sebagai zona di mana peningkatan tindakan pencegahan harus diambil. Kapal mendekati seperti itu, suatu area harus mengoptimalkan keputusan navigasinya, tergantung pada kondisi navigasi dan pengetahuan tentang potensi ancaman. Selanjutnya, awalnya lokasi sangat sensitif. Daerah harus mencegah dari situasi jarak dekat antara kapal tanker kimia dan kapal penumpang. Selain itu harus mencegah kapal dari mendekati daerah persimpangan dengan kepadatan lalu lintas tinggi. Optimalisasi harus dilakukan atas dasar AIS dan juga data statistik historis. Selanjutnya di sini pada jurnal 6 yaitu teori dasar risiko pada peti kemas. Sering terjadi kecelakaan pada peti kemas yang membawa barang berbahaya. Sangat mungkin terjadi selama penyimpanan dan transportasi karena operasi yang sangat tidak tepat. Sedangkan jika kecelakaan terjadi, itu akan sangat mengancam nyawa kru, merusak navigasi yang aman kapal dan mencemari lingkungan laut.
Selanjutnya itu ada karakteristik atau ciri-ciri bahan berbahaya, yaitu karena karakteristiknya yang mudah meledak, mudah terbakar, beracun, radioaktif, dan lainnya. Barang berbahaya itu sendiri adalah sumber risiko. Menurut ketentuan dari MDG, barang berbahaya dapat dibagi menjadi 9 kelas. Untuk mengenali potensi barang-bahan berbahaya, perlu dipelajari ragamnya, termasuk flashnya titik, titik lele, titik didih, titik nyala, batas ledakan, pengangkutan indeks, toksisitas dan klarifikasi bahaya, dan lain-lain. Beberapa zat dan bahan memiliki prioritas tinggi di kelas yang berbeda barang berbahaya, seperti bahan peledak kelas 1, gas kelas 2, cairan bahan peledak lisensiasi kelas 3, zat piroforik kelas 4.2, dan zat kelas 5.2, zat beracun dan inhalasi uap kelas 6.1, zat menular kelas 6.2, zat radioaktif kelas 7. Mungkin sekian hasil dari presentasi saya pada teori dasar pada jurnal 4, 5, dan 6. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.